kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terwujudnya SD TK Cita Mulia, dengan harapan mudah-mudahan akan bisa mencetak kader Qur'ani yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kader yang dibanggakan, yang dinantikan oleh bangsa Indonesia, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberikan keberkahan SDTQ Cita Mulia ini. Nanti seorang ibu akan dipanggil oleh Allah. Ketika dipanggil oleh Allah, diberikan mahkota, ibunya menangis saking senangnya, dan mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pahala apa ya Allah? Saya tidak pernah mengamalkan sesuatu yang pahalanya seperti ini. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kamu mempersiapkan anakmu akan menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran, penghafal Al-Quran, dan mencintai Al-Quran. Begitu juga bapaknya akan dipanggil oleh Allah, disiapkan mahkota intan mutiara. Ketika diberikan oleh Allah, pasti ayahnya menangis karena kegembiraan yang luar biasa. Yang kedua, belum ada sekolah yang unik tahfiznya tapi full day, nggak nginep, dan kita masih bisa kontrol nih anak perkembangan dari tingginya 1,20, 1,30, 1,40. Karena kebiasaan yang dibangun di sekolah yang baik, sekolah Islam itu benar-benar kebiasaan yang akan membentuk karakter dia. Ya, dia harus disiplin bangun pagi, dia harus disiplin membaca Al-Quran, apalagi menjadikan anak berbakti adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Tadi perintah ya. Kemudian anak soleh merupakan investasi buat kita. Nah, ini yang menjadi latar belakang berdirinya SDTQ, Bapak sekalian. Ya. Kita melihat sebuah fenomena pendidikan Islam saat ini dan upaya mengembalikan pendidikan Islam yang kehilangan ruhnya. Ya. Di masa Abbasiyah, ya, rata-rata usia 12 tahun sudah hafal Quran. Dan kemudian ketika mereka masuk ke kedewasaan, mereka menjadi peletak dasar ilmu pengetahuan modern dan bisa memberikan warna kepada dunia. Kenapa? Karena mengawali dengan Al-Quran. SD Tahfidzul Quran Cita Mulia salah satunya kita ingin mengembalikan SD Tahfidz yang memiliki target 30 juz Al-Quran, insya Allah. Tentu ada sebuah pertanyaan ketika kita menggunakan frame-nya sekolah dasar sekarang. Mungkin nggak 30 juz? Kalau kita pakai frame dan pengalaman kita sekolah SD, SMP, SMA 30 juz pun, juz 30 pun nggak selesai-selesai. Gitu. Kalau kita pakai frame-nya, frame pengalaman belajar kita. Atau kita melihat kondisi saat ini, mana mungkin. Gitu. Sudah dimasukin TPA segala macam pun masih cukup sulit. Tetapi kalau kita lihat literatur dan model yang diberikan pada masa-masa terdahulu sangat memungkinkan. Visi kita, Bapak sekalian, itu menjadi sekolah unggul yang mempersiapkan hafidh-hafidhah sejak usia dini, siap menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Allahu Akbar. Mungkinkah gitu ya? Mungkinkah 30 juz dalam waktu 6 tahun itu? Pastinya mungkin, Bu. Bukan saya yang ngasih jaminan, bukan Ustadz Suryadi dan ustadz-ustadz yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim mudzakir. Itu sampai 4 kali berulang di surat Al-Qamar Allah sampaikan. Di program kelas 1 ini kita selama 1 tahun anak itu bisa menghafal juz minimal 3 juz. Dengan rincian, semester pertama adalah kita akan menggunakan full untuk tahsin. Karena di tahsin ini sangat penting sekali sebelum menghafal. Bagaimana mungkin kita menyuruh anak kita menghafal sementara tahsin bacaannya belum begitu sempurna. Selain daripada talaki dan diulang-ulang, pastinya itu akan digunakan juga. Karena yang talaki itu sunnatullah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Seperti itu. Contoh ayat surat Al-An'am di ayat 1. Ikutin Bu ya.
fokus syaratnya dan ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fokus Bu, namanya Ustaz Suryadi ini Alhamdulillah diganti. Nah seperti itu Bu ya. Alhamdulillah. Ustaz Joko namanya sekarang Hilladi. Coba bareng-bareng dari sini, dari Ustaz Suryadi. Oke. Ustaz Ismail, khalaqas samawati. Ingat Bu, mukanya lihat khalaqas samawat. Ya, ingat-ingat. Khalaqas samawati. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati. Wis mantap. Ayo silakan. Ada yang berani sampai situ? Itu hampir satu baris Bu. Sampai hampir satu baris. Di sekolahan itu mengajarkan 3 baris itu anak-anak bisa kurang lebih 40 atau 35 menit mereka dapat. 35 menit dapat 3 baris. Kalau kita hitung-hitungan kasar, untuk butuh 30 juz dirata-ratakan, satu level, contohnya kelas 1 itu dapat 5 juz. Contohnya kalau kita rata-ratakan 5 juz itu ya, berarti satu hari dia harus dapat setengah halaman. Bukan satu halaman, setengah halaman. Setengah halaman selama 10 bulan kurang lebih dapat 5 juz. Ya. Nah itu kalau seumpama sehari dapat 3 baris, seminggu ataupun sehari bukan 3 baris, sehari itu kan ada 3 jam. Yang saya di sekolah sekarang itu yang masih berjalan itu 3 baris itu dalam waktu 45 menit. Ya. Di sini insya Allah ada waktu kurang lebih 3 jam sehari untuk ngafal Al-Quran. Maka sangat mungkin ketika saya diajak bergabung, kata saya berapa waktu yang disediakan untuk hafalan. Kalau seumpama waktunya lebih daripada 2 jam, insya Allah saya yakin bisa. Dan itu pun janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad yassarnal Quran tadi. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Alif